Pemirsa Al-Furqan TV di Radio Al-Furqan dan kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan karunia dan hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya berupa kesehatan ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian pada siang hari ini insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat, melanjutkan dari kajian yang telah lalu tentang masalah sunnah-sunnah dalam qiyamul lail. Ya, sunnah-sunnah dalam salat malam, sunnah-sunnah dalam salat tahajud, ada salat tarawih atau semisalnya, dan juga masuk di dalamnya salat witir. Dan kemarin dah kita jelaskan yang pertama di antara sunnah-sunnah salat malam ya, supaya melaksanakan salat malam di waktu yang mulia ya, di waktu yang paling afdal, di waktu yang paling mulia, di waktu yang paling sempurna, sebagaimana penjelasan kemarin, yaitu pada 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima. Ini waktu yang paling afdal untuk salatul lail. Sekarang kita lanjutkan ya, yang kedua di antara sunnah pada salat malam, hal-hal yang disunahkan pada salat malam adalah yang kedua, as-sunnatu ayyakuma bi ihda asrata raq'atan. As-sunnatu ayyakuma bi ihda asrata raq'atan. Dan yang sunnah supaya salatul lail, salat malam, dengan 11 rakaat. Jadi yang sunnah dalam salat malam adalah 11 rakaat. Ini yang sunnah ya, ketika salat malam jumlahnya adalah 11 rakaat. Ini gabungan ya antara qiyamul lail dan salat witir. Itu gabungan antara qiyamul lail dan salat witir adalah 11 rakaat. Ini dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, jumlahnya yang paling mulia adalah 11 rakaat. Wa hadza al-akmal. Dan ini yang paling mulia. Jadi jumlah yang paling mulia itu adalah 11 rakaat. Jadi yang paling sempurna, yang paling akmal ya, sempurna, yang paling mulia adalah 11 rakaat. Dalilnya li hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala ihda asrata raq'atan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah menambah pada bulan Ramadan dan juga di selain bulan Ramadan ala ihda asrata raq'atan, dari 11 rakaat. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menambah pada salat malamnya di bulan Ramadan dan juga di selain bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, dari 11 rakaat. Dan ini yang dilakukan, yang sering yang dilakukan, yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk ya, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah, ibunda Aisyah, termasuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia lebih mengetahui ya bagaimana sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ya, bagaimana ibadahnya Nabi SAW di rumahnya, yang paling mengetahui adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah juga termasuk salah satu sahabiat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang paling mulia adalah 11 rakaat sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha tadi. Wa warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salasa asrata raq'atan. Dan juga ada hadis dari Nabi SAW, ada hadis bahwa Nabi SAW pernah sholat 13 rakaat.
Juga ada hadis yang menyatakan ya bahwa Nabi SAW juga pernah sholat 13 rakaat. Rawa Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asrata raq'atan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat pada malam hari 13 rakaat. Ini riwayat yang kedua, adalah 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Nabi witirnya dari 11 rakaat, 13 rakaat tadi adalah 5 rakaat. Jadi Nabi witirnya adalah 5 rakaat. La yazlisu fi say'in illa fi akhiriha. Nabi enggak duduk ya kecuali di akhirnya. Ya, jadi 5 rakaat tadi witirnya enggak duduk kecuali di akhirnya. Jadi kalau salatnya 5 rakaat witirnya, maka pada rakaat yang pertama langsung berdiri lagi. Ke rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang kedua berdiri lagi. Rakaat yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya baru salam. Jadi 1 kali salam. Jadi enggak duduk ya kecuali di akhirnya di 5 rakaat. Jadi hadis yang kedua, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi ini pernah salat malam 13 rakaat dan Nabi witirnya 5 rakaat. Di 8 rakaatnya adalah salat malam, kemudian 5 rakaatnya adalah salat witir. Dan 5 rakaat salat witirnya Nabi ini enggak duduk kecuali di akhirnya. Jadi 5 rakaat 1 kali salam, 1 kali duduk. Wa jaa fi hadisi Ibnu Abbasin, dan juga ada dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailati salasa asrata raq'atan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam tersebut 13 rakaat. Summa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW tidur. Ya, setelah 13 rakaat, ya kemudian Nabi ini tidur. Jadi hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya dia mengatakan bahwa Nabi SAW salat pada malam tersebut 13 rakaat. Ya kemudian selesai itu, kemudian Nabi ini tidur. Nah, jadi di sini ada 2 hadis, ada 2 riwayat ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang pertama menunjukkan bahwasanya Nabi ini enggak pernah ketika di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Ini hadisnya Aisyah. Kemudian riwayat yang kedua juga sama dari hadisnya Aisyah, ya bahwasanya Nabi ini ya pernah salat malam 13 rakaat. Witirnya adalah 5 rakaat. Dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi ini salat witirnya, salat malamnya adalah 13 rakaat. Kemudian waqtalafal ulama'u fi raq'ataini. Maka para ulama berselisih pendapat pada 2 rakaat ini fi riwayati salasa asrata, pada riwayat 13 rakaat. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat yang ada pada 13 rakaat tadi. Jadi sebagaimana hadisnya Aisyah tadi kan bahwasanya Nabi ini Aisyah mengatakan ya bahwasanya Nabi salatnya adalah 11 rakaat. Nah, hadis yang kedua menyatakan 13 rakaat. Sehingga para ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat ini. Lianna Aisyah akhbarat bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yazidu ala 11 raq'atan. Karena Aisyah radhiyallahu anha dia mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menambah ya dari 11 rakaat. Jadi seakan-akan 2 hadisnya ada kontradiksi, ya ada pertentangan. Riwayat yang pertama ya 13 rakaat. Riwayat yang kedua riwayat yang pertama adalah 11 rakaat, riwayat yang kedua adalah 13 rakaat. Sehingga para ulama berselisih pendapat tentang tambahan ya 2 rakaat ini. 11 menjadi 13. Ya 2 rakaat ini apa maksudnya? Fakila,
Maka sebagian para ulama ada yang mengatakan huma sunnatul isya'i. Keduanya dia adalah salat sunnah isya. Ya, salat sunnah ba'diyah isya. Jadi ada yang mengatakan tambahan 2 rakaat ini adalah salat sunnah ba'diyah isya. Ya, salat sunnah isya. Jadi tambahannya 2 rakaat. Jadi tambahan salat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Ya, kemudian setelah itu salat malamnya adalah 11 rakaat. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tambahan di sini 2 rakaat ini adalah sunnatul isya, ya, salat sunnah isya. Wakila, dan ada yang mengatakan, ini pendapat yang kedua, al-muradu bihima sunnatul fajri. Dan yang dimaksudkan dengan keduanya adalah salat sunnah fajar. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya pendapat yang kedua bahwasanya dimaksudkan dengan 2 rakaat di sini adalah salat sunnah fajar. Jadi salat sunnah qabliyah subuh. Ya, salat sunnah qabliyah subuh. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, berdalil dengan sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Muslim, ya, bahwasanya Aisyah itu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salasa asrata raq'atan bi raq'atai al-fajri. Bahwasanya ya, Nabi ini salat 13 rakaat dengan 2 rakaat subuh, ya, dengan 2 rakaat fajar. Jadi 2 rakaat fajar ini jadi 2 rakaat ini 2 rakaat tambahan di sini adalah 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, wakila, dan ada yang mengatakan huma rakaatani khafifatani. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bihima salatal laili. Ada yang mengatakan bahwasanya 2 rakaat di sini, ya, 2 rakaat yang humat keduanya adalah rakaatani khafifatani, 2 rakaat yang ringan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka keduanya salat malam, pada salat malam. Jadi pendapat yang ketiga bahwasanya 2 rakaat di sini adalah 2 rakaat yang ringan, yang mana Nabi SAW sebelum salat malam itu memulai salat malamnya dengan 2 rakaat. Jadi Nabi ini kebiasaannya ketika sebelum salat malam, ya, Nabi ini membuka salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang khafif, ya, khafifataini, yang ringan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana juga ada dalam hadis yang nanti akan dijelaskan. Warajjahahu Ibnu Hajar rahimahullahu, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya tambahan 2 rakaat ini adalah 2 rakaat sebelum melakukan salat malam. Ya, 2 rakaat ringan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum melakukan salat malam. Wal adhar, dan yang nampak wallahu a'lam, anna hada min babi tanawu'il witri. Bahwasanya ini termasuk variasi witir, macam-macam witir. Jadi yang nampak wallahu a'lam bahwasanya di sini termasuk bab variasi witir. Jadi macam-macam witir. Fal ghalib min witrihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang sering, yang banyak yang dilakukan dari witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yutiru bi ihda asrata raq'atan. Bahwasanya Nabi itu witirnya salat malamnya adalah 11 rakaat. Wa kana yutiru ahyanan bi salasa asrata raq'atan. Dan kadang-kadang Nabi ini salat malamnya adalah 13 rakaat. Jadi wallahu a'lam, dijelaskan oleh penulis di sini wallahu a'lam bahwasanya ini termasuk bab variasi, ya, tanawu, ya, macam-macam witir. Jadi kadang-kadang Nabi SAW salat malamnya adalah 11 rakaat. Karena witirnya cuma 3 rakaat. Dan juga kadang-kadang Nabi ini salat malamnya adalah 13 rakaat dengan witir 5 rakaat.
Dengan witir 5 rakaat. Jadi kadang-kadang Nabi salat malamnya 11 rakaat dan kadang-kadang 13 rakaat. Wa bihada najma'u bainal ahadisil waridah. Dan dengan ini kita bisa menggabungkan dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling sempurna dalam salat malam itu menggabungkan bersama salat witirnya, ya digabungkan dengan salat witirnya adalah 13 rakaat. 13 rakaat atau menambah atau mau menambah ya boleh 13 rakaat. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini juga yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi ini memilih untuk dirinya sendiri untuk salat malam ya seringnya adalah 11 rakaat. Dan kadang-kadang juga 13 rakaat. Dan para ulama dan sebagian para ulama semisal Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW ya ketika salat malam adalah 11 rakaat. Tapi kadang-kadang ya Nabi ini witirnya 5 rakaat. Ya, jadi 13 rakaat. Dan kadang-kadang witirnya adalah 7 rakaat. Ya, sesuai dengan keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang salatnya di 11 rakaat dan kadang-kadang 13 rakaat. Dan seorang ya kalau dia punya semangat, ya dia lagi giat-giatnya, ya lagi rajin-rajinnya, dalam keadaan dia semangat, dalam keadaan dia kuat, ya dia nggak ngantuk dan dia punya waktu yang lama, ya yang panjang pada malam harinya, dan dia bisa bangun di pertengahan malam, bisa bangun di 1/6 yang keempat, 1/6 yang kelima, sebagaimana penjelasan yang kemarin, maka apa? Dia bisa salat 11 rakaat. Tapi apa? Panjang bacaannya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Jadi kalau dia sholat malamnya di pertengahan malam, ya waktunya panjang dan dia semangat, maka apa kalau bisa sholatnya sama tetap 11 rakaat. Tapi apa bacaannya panjang? Ya dia membaca surat-surat yang panjang, ya juz-juz yang panjang, juz yang pertama atau yang kedua, ya surat-surat yang panjang, atau juga boleh surat-surat yang tengah, tapi apa lebih dari 1 surat. Jadi bacaannya panjang, kon rukuknya juga panjang, sujudnya juga panjang. Jadi memanjangkan bacaannya, rukuknya dan sujudnya, tapi apa jumlah rakaatnya adalah sama, 11 rakaat. Namun ya kalau dia capek, ya dia lagi malas, lagi futur, ya lagi mengantuk, atau waktunya sempit, atau dia bangun menjelang subuh, yang nggak menjelang subuh pas lah, ya maksudnya dia bangunnya 1 jam sebelum subuh, ya atau semisalnya, maka apa dia sholatnya juga sama 11 rakaat, tapi memendekkan bacaannya. Memendekkan bacaannya, memendekkan rukuknya, ya dan juga sujudnya, juga tidak memanjangkan bacaannya, ya dan memanjangkan bacaannya. Jadi kalau waktunya lama 11 rakaat juga. Jadi kalau waktunya pendek juga 11 rakaat, tapi tergantung kondisinya. Kalau kondisinya panjang, ya lama, waktunya lama, ya 11 rakaat, tapi bacaannya diperlama, diperpanjang, ya sujudnya diperlama, tapi jumlahnya sama. Tapi kalau waktunya pendek, ya boleh 11 rakaat, tapi apa dengan bacaan yang ringan, dengan rukuk yang agak ringan, sehingga apa tidak sampai subuh. Tapi kalau memang dia takut kesubuhan, ya bisa juga witirnya 1 kali. Ya, sekali 1 rakaat saja, ya 1 rakaat saja witirnya. Dan juga namanya salat malam, ya boleh juga dengan duduk, ya karena salat sunnah boleh juga dengan duduk. Tapi apa pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Jadi kalau misalnya dia ngantuk, ya dia lagi malas atau yang lain, atau capek atau semisalnya, boleh salat malamnya dengan duduk walaupun 11 rakaat. Ya sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ketika Nabi ini masuk ke dalam masjid, Nabi ini melihat ada tali, ya tali yang memanjang sampai ke 2 tiang. Ya, jadi Nabi ini melihat di masjid ini ada tali yang memanjang sampai di antara 2 tiang, memanjang di antara 2 tiang.
Kemudian Nabi mengatakan, "Ma hadzal khablun?" Ya, tali apa ini? Untuk apa tali ini? Milik siapa tali ini? Kemudian para sahabat mengatakan bahwasanya tali ini adalah miliknya Zainab. Ya, ketika Zainab ini malas, ya idza fatarat, ya ketika Zainab ini malas, dia bersandar ta'allaqat dengan tali tadi. Ya, dia bersandar, dia berpegang dengan tali tadi. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, la khalluhu, ya tidak, lepas saja talinya tadi. Lisolli ahadukum nasatahu. Dan salah satu di antara kalian kalau mau sholat dia dalam keadaan semangat. Ya, kalau dia semangat ya berdiri, bacaannya panjang, sholatnya lama. Tapi kalau idza fatara falyaqut, kayak kalau dia lagi futur, ya lagi malas, maka sholatnya boleh dengan duduk. Ya, boleh dengan duduk. Namun kalau ada orang mengatakan boleh enggak menambah dari 11 rakaat, ya jumhur para ulama membolehkan. Jadi kalau sholatnya lebih dari 11 rakaat, ya boleh-boleh saja karena tidak ada batasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat adalah cuma sekedar perbuatan saja. Dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekedar perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya ya oleh para sahabat tentang bagaimana salat malam, Nabi mengatakan masna. Ya, salat malamnya 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu salat malam. Jadi Nabi enggak membatasi berapa rakaatnya. Enggak ada batasan dari Nabi SAW ya berapa rakaatnya. Dan juga pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, pada zamannya Umar bin Khattab, pada zamannya Utsman, pada zamannya Ali radhiyallahu anhum, ya mereka salat tarawih itu 20 rakaat. Ya, kemudian witrinya adalah 3 rakaat. Jadi mereka salat 23 rakaat. Dan ini termasuk madhabnya Imam Ahmad dan juga As-Syafi'i. Ya, mereka mengatakan salat tarawih iya 20 rakaat, ya sama salat tarawih dan salat malam adalah 20 rakaat. Adapun madhabnya Imam Malik ya adalah 36 rakaat. Ya, 36 rakaat. Tapi yang paling sempurna, yang paling afdal, yang dipilih oleh Nabi SAW untuk dirinya sendiri adalah 11 rakaat. 11 rakaat itu yang paling mulia karena Nabi salat malamnya adalah 11 rakaat. Baik, sekarang kita lanjutkan yang ketiga di antara sunnah salat malam. Minas sunnati ayyastaftiha salatal laili bi rak'ataini khafifataini. Minas sunnah, di antara sunnah ayyastaftiha salatal lail, supaya membuka salat malam bi rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi antara sunnah dari sunnah salat malam supaya membuka salat malamnya bi rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan, sebagai muqaddimah, sebagai pendahulu untuk salat malamnya. Jadi seseorang ketika mau salat malam, maka di antara sunnahnya sebelum salat malam, maka dia harus salat sunnah 2 rakaat dulu. Ya, salat sunnah 2 rakaat yang ringan. Yang ringan, bukan yang panjang, tapi 2 rakaat yang ringan. Dalilnya berdasarkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalli, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ini bangun malam untuk salat malam, iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Nabi ini membuka salatnya dengan 2 rakaat yang khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Jadi Nabi ini membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan.
Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk salat malam, ya dari malam hari, liyusalli untuk salat malam, iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Ya Nabi ini membuka salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi sebelum salat malam, Nabi ini salat 2 rakaat dulu yang ringan. Jadi ini termasuk perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum salat malam, maka dibuka dulu dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, salat 2 rakaat yang ringan. Dan juga sebagaimana juga dari hadis yang lain, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dia mengatakan, ini enggak ada dalam kitab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum minal laili, apabila salah satu di antara kalian bangun pada malam hari, falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini, maka hendaklah dia membuka salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi Nabi mengatakan apabila salah satu di antara kalian bangun pada malam hari untuk salat malam, maka hendaklah dia membuka salat malamnya bi rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis rawahu Ahmad wa Muslim dan juga Abu Dawud. Dan ini adalah ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini terkumpul 2 sunnah, 2 dalil. Yang pertama dalil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya Aisyah tadi, bahwa Nabi ini ketika sebelum salat malam, maka membuka salat malamnya dengan 2 rakaat dulu yang ringan. Kemudian kedua dalil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memerintahkan ya ketika mau salat malam, maka hendaklah dia membuka salat malamnya dengan 2 rakaat. Dan juga termasuk sunnah-sunnah yang mahjurah, ya sunnah-sunnah yang sering kita tinggalkan. Jadi ketika kita mau salat malam, maka langsung salat malam ya tanpa membuka salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Padahal ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ketika mau salat malam, maka hendaklah membuka salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya dengan 2 rakaat yang ringan. Kalau ada orang mengatakan, apa hikmahnya? Apa hikmahnya membuka salat malam dengan 2 rakaat yang ringan? Disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya syekhnya Al-Hafidz Abu Fadl bin Husain dalam syarah At-Tirmidzi, ya dia mengatakan bahwasanya rahasia ya kenapa membuka salat malam dengan 2 rakaat yang ringan adalah apa? Supaya cepat, supaya atau agar cepat untuk melepaskan ikatan setan. Ya, supaya lebih segera, ya lebih cepat ya untuk melepaskan ikatan setan. Karena apa? Orang yang tidur itu ketika dia tidur, maka akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ya, dengan 3 ikatan. Maka cara melepaskan yang pertama ketika bangun, melepaskan ikatan yang pertama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka apa? Akan lepas ikatan yang pertama. Nah, ketika dia membaca doa ketika bangun tidur, ya membaca zikir setelah bangun tidur, maka ikatan yang pertama akan lepas. Ikatan yang kedua akan lepas dengan cara berwudu. Ya, kalau dia berwudu, maka akan lepas ikatan yang kedua. Kemudian ikatan yang ketiga, ya akan lepas ketika dia sholat. Nah, ketika dia sholat, maka akan lepas ikatan yang ketiga. Jadi Nabi SAW memberikan pelajaran kepada umatnya, memberikan petunjuk kepada umatnya, ya untuk menjaga umatnya dari godaan setan. Ketika bangun dari tidur, maka disunahkan supaya sholat dulu 2 rakaat yang ringan. Ya, katanya apa gunanya? Untuk melepaskan ikatan setan, untuk melepaskan ikatan setan. Dan juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya kenapa ya disunahkan untuk melepaskan disunahkan untuk salat 2 rakaat yang ringan sebelum salat malam adalah apa? Supaya lebih semangat, agar ya lebih semangat ya
dengan 2 rakaat yang ringan ini untuk sholat setelahnya. Maksudnya apa? Ketika dia sholat 2 rakaat ini, maka akan membuat lebih semangat lagi ya untuk sholat setelahnya, untuk bersiap-siap ya supaya dia mampu untuk memperpanjang sholat setelahnya, untuk memperpanjang ya sholat malamnya, dari berdirinya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, dan juga yang lainnya. Ya karena manusia, ya karena seseorang mungkin ketika bangun dari tidur, ya dia masih ngantuk, ya masih lemas, masih malas, masih loyo, masih yang lain. Ya kemudian dia sholat 2 rakaat yang ringan, maka akan membantu dia, ya supaya setelahnya, ya dia akan lebih semangat lagi. Ya kalau dia dimulai dengan sholat 2 rakaat yang ringan dulu, maka apa? Setelah itu dia akan lebih semangat lagi untuk memperpanjang sholatnya. Berbeda kalau langsung sholat malam yang panjang, ya mungkin apa? Dia akan terasa malas ya, terasa lelah dan juga yang lain. Tapi kalau dimulai dengan 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan, ya maka apa? Dia akan lebih mendatangkan semangat. Ya akan lebih segar ya untuk sholat malamnya. Ya dan juga mungkin untuk menambah pahala. Untuk menambah pahala untuk kita semuanya, karena manusia itu butuh pahala. Ya, butuh imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, butuh amal saleh. Maka sebagai tambahan ibadah, tambahan amal saleh, tambahan pahala, maka apakah disunahkan supaya salat 2 rakaat yang ringan sebelum salat malam. Dan juga mungkin adalah untuk menyempurnakan salat malamnya, untuk menyempurnakan pahala salat malamnya. Mungkin ketika salat malam itu ada kekurangan, ya kurang sempurna, ada kekosongan atau yang lainnya, ya maka apa? Disempurnakan dengan 2 rakaat sebelum salat malamnya. Nah, kemudian kalau ada orang mengatakan, bagaimana kadar 2 rakaat yang ringan ini? Ya, bagaimana kadar ukuran 2 rakaat yang ringan ini? Ya memang nggak dijelaskan oleh Nabi SAW bagaimana kadarnya. Jadi nggak ada penjelasan dari Nabi SAW ya bagaimana kadar 2 rakaat yang ringan ini. Yang penting ya pokoknya ringan. Seandainya dia membaca salat-salat yang qisarul mufassal dari surat Ad-Duha sampai ke bawah, ya boleh-boleh saja. Ya, dia membaca salat yang pertama surat Ad-Duha, kemudian ya, rakaat yang kedua membaca surat At-Tin, atau membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat An-Nas, juga diperbolehkan. Pokoknya yang ringan saja. Tapi disebutkan dalam kitab Mukhtasar Qiyamul Lail dan Musannaf Abdul Razak As-San'ani bahwasanya Ibnu Sirin, ya seorang tabi'in yang mulia, seorang ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ya bahwasanya Ibnu Sirin rahimahullahu taala dia membaca pada 2 rakaat yang ringan ini ya sebelum salat malam. Pada rakaat yang pertama membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun. Itu surat Al-Baqarah ayat 254 sampai ayat ashabun ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 257. Jadi Ibnu Sirin ketika dia salat malam, salat 2 rakaat yang ringan ini sebelum salat malamnya, ya yang pertama, rakaat yang pertama dia membaca surat Al-Baqarah ayat 254 sampai 257. Jadi apa? Dia membaca 4 ayat dari surat Al-Baqarah pada rakaat yang pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua dia membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir sampai akhir surat Al-Baqarah. Dari ayat 284 sampai ayat 286. Jadi 3 ayat. 3 ayat. Jadi rakaat yang pertama membaca 4 ayat dari surat Al-Baqarah.
Rakaat yang kedua ini adalah 3 ayat ya dari surat Al-Baqarah, Nah, ini mungkin salah satu gambaran yang dilakukan oleh para ulama atau para tabi'in ya tentang bagaimana kadar ya 2 rakaat yang ringan sebelum salat malam atau sebelum salat tahajud. Nah, kemudian kalau ada orang mengatakan bagaimana kalau salat tarawih? Ia membuka salat tarawihnya dengan 2 rakaat yang ringan, atau sebelum tidur ya, ketika sebelum tidur ya dia salat malamnya kemudian dimulai dulu dengan 2 rakaat yang ringan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya apa? Tidak usah. Kenapa? Ini adalah sunnah bagi orang yang bangun dari tidurnya. Jadi sunnah ini ya sunnah 2 rakaat yang ringan sebelum salat malam. Ini adalah sunnah bagi orang yang bangun dari tidur malam untuk salat malam. Adapun salat tarawih itu kan ditegakkan dilaksanakan ketika habis salat Isya, bukan bangun dari tidur. Jadi nggak usah untuk salat sunnah 2 rakaat yang ringan. Jadi sunnah ini ya sunnah 2 rakaat yang ringan sebelum salat malam, salat tahajud. Ini adalah sunnah bagi orang yang bangun malam, ya bangun habis tidur. Kalau dia habis tidur maka disunahkan ya untuk salat 2 rakaat yang ringan tadi. Ya gunanya tadi apa? Yang pertama untuk melepaskan ikatan setan, Kemudian yang kedua adalah untuk membuat dia lebih semangat lagi untuk salat malam. Jadi kalau dia langsung salat malam mungkin apa? Lebih malas, lebih lemah. Tapi kalau dia dimulai dulu dikasih mukadimah dengan 2 salat yang ringan, 2 rakaat yang ringan, maka akan lebih semangat ya untuk memperpanjang salat malamnya. Wallahu a'lam. Baik, ayolah ikhwah, kita sampaikan di sini dulu, kita akhiri di sini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Baik, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.